Terima kasih buat rekan-rekan media, teman-teman fans dan juga komunitas. Selamat datang di special screening yang nanti akan dilanjutkan dengan press conference untuk karya terbaru dari Cinemaku Pictures, Perayaan Mati Rasa. Jadi kita akan siap-siap merayakan Mati Rasa bersama Ian Antono dan juga Uta Antono, dan juga tentunya lantunan lagu-lagu dari Midnight Serenade. Dan ini merupakan film ketiga dari sutradara Umay Shahab yang juga turut memproduseri dan bermain di film ini. Jadi boleh tepuk tangan untuk Umay Shahab, teman-teman, di film yang ketiga ini. Dan juga kita akan lihat bagaimana perjalanan teman-teman dari Midnight Serenade di dalam film Perayaan Mati Rasa. Baik, kita himbau buat teman-teman yang hadir untuk tidak memfoto ataupun memvideokan adegan apapun yang ada di dalam film agar tidak menjadi spoiler ya. Jadi ini spesial banget, gala premiernya nanti malam. Banyak teman-teman yang akan menonton, tapi teman-teman di special screening ini mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk menontonnya. Dan kita ingatkan juga untuk duduk sesuai dengan nomor tiketnya. Sekali lagi teman-teman, untuk duduk sesuai dengan nomor tiketnya. Nanti baru pada saat press conference teman-teman media boleh beranjak ke depan ya. Kalau untuk sekarang semuanya untuk duduk sesuai dengan nomor tiketnya. Baik, udah gak sabar sepertinya teman-teman semua di sini untuk segera menyaksikan film Perayaan Mati Rasa hari ini. Kalau gitu langsung aja untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, selamat menyaksikan film Perayaan Mati Rasa. Terima kasih untuk para fans dan juga teman-teman komunitas yang sudah menonton. Kalau ingin melanjutkan agenda selanjutnya, kami persilahkan keluar lewat sebelah kanan atau kiri bisa. Namun buat teman-teman media silakan kalau mau lanjut di sebelah kanan. Baik, untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, teman-teman media, kita akan undang, ini dia segenap jajaran guest dan juga jajaran filmmaker dari film Perayaan Mati Rasa. Kita sambut, ini dia produser eksekutif dari Cinemaku Pictures. Tepuk tangan untuk Prilly Latukonsina. Selanjutnya produser sekaligus sutradara dari film Perayaan Mati Rasa, Umay Shahab. Boleh berdiri dulu, Prilly berdiri dulu sama Umay. Yes. Selanjutnya ini dia scriptwriter atau penulis skenario dari film Perayaan Mati Rasa, Septi Diliana. Silakan bergabung bersama kita. Selanjutnya sambil menunggu kita undang, ini dia jajaran cast dari film Perayaan Mati Rasa. Tepuk tangan untuk Priscilla Jamail, Devano Danendra, Ragi Danista, Abdul Qadir Jailani, Dwi Sasono, Yuni Priscilla, dan tentunya sekaligus juga sebagai cast dan juga produser eksekutif di film ini, Iqbal Ramadan. Boleh mendekat aja dulu, mendekat dulu, Pak, harus di depan kursinya karena kita mau foto bareng. Boleh mendekat dulu. Yes, silakan. Iya, kita boleh ditekan dulu untuk berfoto. Ya, Mas Andi boleh merapat, Mas Andi. Yes, boleh merapat lagi teman-teman, merapat lagi. Oke, sesuai dengan kursinya masing-masing teman-teman. Dan sekali lagi semua yang hadir pada sore hari ini boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk sekarang dari film Perayaan Mati Rasa sangat luar biasa. Baru aja teman-teman di dalam studio ini menontonnya dan kita terbawa dan luar biasanya. Banyak pertanyaan pastinya dari teman-teman media, maka dari itu kita akan langsung ngobrol. Mungkin yang pertama kepada eksekutif produser dari Cinemaku Pictures, ada Prilly Latukonsina. Prilly, gimana tadi pengen tahu dari Prilly selama melewati perjalanan panjang bersama dengan teman-teman Cinemaku, film Perayaan Mati Rasa akan segera hadir di seluruh bioskop Indonesia. Dan kita pengen tahu juga cerita penting apa yang menurut Prilly melalui film ini, yang Cinemaku juga menunjukkan seluruh pertumbuhan. Silakan Prilly. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang udah hadir. Gimana tadi nonton? Ada yang bawa tisu, nangis? Pakai baju maafnya. Oke, mungkin aku mau cerita sedikit kali ya, kenapa film ini bisa lahir gitu. Sesuai dengan judulnya, film ini Perayaan Mati Rasa itu diambil dari judul lagunya Umay. Yang pada saat itu ternyata banyak yang dengerin dan banyak yang suka juga, banyak yang bikinin kontennya soal lagu tersebut.
Terus akhirnya kita diskusi soal film Perayaan Mati Rasa ini. Saya, Umay, seluruh tim kreatif, bahkan ada Iqbal juga di situ. Kita memutuskan untuk membuat film yang dekat sama hati kita, yaitu adalah film tentang keluarga. Karena keluarga adalah support system utama ya bagi kita gitu. Sebelum kita punya pasangan, sebelum kita punya sahabat, pasti keluarga yang akan terlebih dahulu menjadi support system kita gitu. Terus di sini saya sama Umay itu anak pertama, Iqbal anak kedua. Jadi ada dua perspektif yang berbeda kalau kita jadi anak gitu ya. Saya sama Umay ngerasa kita berdua itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita sendiri gitu. Mungkin ekspektasi itu yang membuat kita kadang suka jauh sama orang tua atau salah paham. Dan begitupun juga anak kedua punya perspektifnya yang beda lagi. Ketika kita ramu ceritanya, akhirnya lahirlah Perayaan Mati Rasa, dan film ini ternyata bukan hanya sekedar film tentang anak pertama atau anak kedua, tapi ini film tentang cinta keluarga gitu. Dimana cinta keluarga itu bisa menjadi sumber rasa sakit, tapi juga bisa menjadi obat untuk segala luka dan trauma yang dialami seorang anak atau siapapun itu gitu. Jadinya lahirlah film ini, dan semoga film ini bisa memberikan dampak yang baik untuk siapapun yang menontonnya, posisinya apapun, mau dia adalah seorang ibu, ayah, anak pertama, anak kedua, sahabat, support system. Semoga bisa mengambil hal yang positif dari film ini gitu. Dan pastinya film ini adalah dimana kita bisa berdamai sama yang namanya rasa sakit yang lama-lama bisa membuat mati rasa. Tapi nggak selamanya rasa sakit itu harus dijadikan hal yang sedih. Kadang rasa sakit dan luka itu harus dirayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Prilly untuk Konsina, terima kasih Prilly. Kita ke Umay Syaf sebagai sutradara. Wow, tepuk tangan dong buat Umay. Ini film ketiga yang Umay Syaf jadi sutradara. Bang, ini film ketiga, sebuah pembuktian ya sih kalau menurut Umay? Kan kalau musisi biasanya nih album ketiga nih jadi album peraruhan atau pembuktian gitu. Nah ini lu melihat, kita nanya dari sisi sutradara dulu ya, di sini kita ke tanya. Gimana lo melihat sisinya Umay dalam penyutradaran di film ketiga lo ini, Umay? Silakan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Awalnya sih gitu ya, awalnya gue ngerasa film ketiga gue tuh pembuktian gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, ternyata jadi obat buat gue juga sih sebenarnya. Kayak gue penuh dengan ketakutan gue terhadap kehilangan orang tua gue gitu. Kayak gue nggak tahu bagaimana melewatinya. Terus akhirnya film ini tuh jadi jurnalan diary gue untuk menceritakan itu gitu. Jadi akhirnya kayak proses gue untuk nyembuhin apa yang selalu ada di kepala gue tentang ketakutan itu sih. Jadi akhirnya jadi jalan aja sih, jadi kayak ikhlas aja ngejalaninnya juga dengan penuh. Ya udah, semangatnya emang pengen bikin sesuatu untuk diri gue sendiri juga, dan akhirnya bisa dinikmati sama orang-orang, jadi sebuah kesenangan pribadi juga. Dan berterima kasih sekali untuk yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih sekali untuk semua cast yang ada juga di sini, dan untuk penulisnya Sinemaku juga ada Mbak Santi yang jauh-jauh kita terbangkan dari Pontianak. Yes. Jadi ya happy aja sih bawaannya, akhirnya jadi gak ada beban apapun, gak ada beban harus berjuta-juta penonton lagi. Bebannya adalah bikin film sejujur-jujurnya. Dari Perayaan Mati Rasa yang dimulai dari yang tadi Prilly bilang, karya sebuah lagu lirik yang lo tulis dan sebegitu luar biasanya, bentar lagi film ini akan disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Pernah menyangka sampai ada di titik ini dari karya Perayaan Mati Rasa, May? Apa rasanya, May? Pengen tahu, May? Ini kayaknya hampir seminggu yang lalu muka gue ketika lagi skripsi terakhir ya, masih merah juga. Jadi bukan yang nonton barusan doang gitu, tapi emang gue nggak tahu sih, gue cuma berharap semuanya bisa. Gue nggak berharap, oh kalian pasti akan nangis, kalian pasti akan B gitu. Gue cuma berharap kalian ketika nonton hatinya penuh aja. Ketika selesai nonton pun juga ya membawa sesuatu yang baik gitu. Jadi cuma itu aja sih fokusnya untuk Perayaan Mati Rasa. Umay Syaf dari segi sutradara, kita pengen dari segi Uta.
yang kalau gue kita mau pengen meledak, tahu. kalau gue mau meledak, Nah, itu gimana? main sambil ngedirect kalau gue mau meledak. Gitu. Dan luar biasa kita banyak juga anak-anak kedua di sini, mana anak kedua, mana adik-adik. Relate banget sama Uta ya. Oh, itu gimana lu buahnya? Mana yang sering disuruh-suruh sama kakaknya? Nah, kenceng banget angkat tangannya. Santai. Gimana Melo membuah dan bisa mendeliver luar biasa itu sebagai Uta di sini? Sedangkan lo in real life mana pertama gitu. Ini initial idenya itu keluar dari orang yang ada di samping kiri saya ini. Dia yang kayak harus lu nih jadi Uta gitu. Tapi kayak gue awalnya menolak dulu nih karena gue takut dikatain kayak, mah jadi adiknya Iqbal, emang mirip. Itu saya Keluar dari rilis dan Jadi kayak, lu yang jadinya adiknya gitu. Tapi ini jadi pengalaman pertama gue ngedirect sambil main dan mungkin terakhir kalinya. Tapi ya seenggaknya gue udah mencoba dan berusaha yang terbaik, apapun hasilnya gue serahkan dan kembalikan aja. Tapi seenggaknya gue udah berani untuk nyoba, udah berani keluar dari zona nyaman gue karena gue tadinya nggak mau ngedirect sambil main sama sekali gitu. Tapi ya itu sudah akhirnya terjadi dan alhamdulillah hasilnya seperti yang tadi disaksikan. Siap, terima kasih teman-teman untuk Umay Syaf. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita pengen ke penulis skenario dari perayaan Mati Rasa, Mbak Santi Diliana, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan yang satu pertanyaan untuk Mbak Santi adalah kita tahu bagaimana Sinemaku karya-karya yang sebelumnya yang sangat luar biasa, di mana banyak teman-teman Gen Z yang sangat relate. Nah, di perayaan Mati Rasa ini sangat luar biasa bedanya nih. Nggak cuma untuk ke Gen Z kenanya, tapi juga untuk ada hubungan antara kakak adik dan orang tua. Gimana berkolaborasi dengan Sinemaku di perayaan Mati Rasa, Mbak Santi? Silakan. Oke. Jalan. Ya, terima kasih semuanya. Untuk penulisan skenarionya, memang temanya kan keluarga ya. Jadi udah pasti nggak cuma Gen Z yang kena, bisa mewakili semua orang. Dan kebetulan di tim penulis sendiri, saya mewakili ibu dan istri begitu. Dan di sini saya juga nggak penulis sendirian sebenarnya. Saya dibantu dengan tim yang luar biasa, dibantu Umay bersama juga diskusi dengan Iqbal. Jadi memang selama kepenulisan ini banyak sekali melalui proses diskusi gitu. Jadi kedua penulis di skenario ini adalah Gen Z. Jadi bisa mewakili lah gitu dari keluarga dan Gen Z seperti itu. Yes, jadi ada bentuk kolaborasi, ada sudut pandang perspektif Gen Z, posisi seorang ibu, ya kan? Ini ada juga di sini ya, Mas Andi. Tepuk tangan dong Mas Andi, terima kasih. Kita ke Iqbal Ramadan. Bang, boleh ceritakan ke teman-teman di sini gimana lo memerankan sosok Ian Antono yang range emosinya sangat luar biasa nih, naik turunnya luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, media, teman-teman penikmat film Indonesia. Salah satu highlights dari proses pengerjaan film Perayaan Mati Rasa adalah bagaimana Umay dan juga teman-teman dari Sinemaku memfasilitasi kami semua jajaran cast untuk bisa berlatih dan bekerja sama dengan salah satu guru acting yang buat saya pribadi terbaik yang pernah saya temui, yaitu Pak Rukman Rosadi. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Rukman Rosadi. Saya berhutang banyak kepada dia terhadap ilmu dan amal jariah yang sudah diberikan kepada saya sih, teman-teman, bahwa Pak Rosa panggilannya adalah salah satu orang yang akhirnya membuat saya jatuh cinta lagi sama dunia film, sama acting setelah hampir 3 tahun lamanya tidak ada film saya yang tayang di bioskop gitu. Dan kembali lagi di tahun 2025 di pengawal tahun bersama Perayaan Mati Rasa, saya nggak bisa mengucapkan terima kasih yang cukup untuk teman-teman Sinemaku, untuk Umay yang udah mau saya suruh acting, dan juga pastinya untuk seluruh jajaran cast yang luar biasa banget mainnya. Semuanya kalau bahasa anak band tuh tight banget, Yes. Poketnya semuanya masuk gitu, semuanya nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sesuai dengan porsinya masing-masing, bisa saling support, saling jaga, saling menopang satu sama lain. Dan pastinya untuk Pak Rukman Rosadi yang sudah membukakan saya terhadap
hal-hal yang tadinya saya pikir saya nggak mampu lakukan. Dan makanya lo bisa masuk sebegitunya ke karakter Yan Antono ini ya. Insya Allah. Yes. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong buat Iqbal. Sebelum ke yang lain, Ya. situ juga ada salah satu penulisnya Rezi Junior, coba angkat tangannya. Rezi, ya, dan Iqbal, aku pengen tahu kan, karena di sini lo kan cuma sebagai pemain, tapi sebagai executive producer, bagaimana melihatnya? Ini pertama kali juga kan untuk seorang Iqbal jadi executive producer di sebuah film. Ya. Gimana Bang berkolaborasi dengan Prilly, Umay, dan teman-teman dari Sinemaku? Buat saya kayaknya ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk belajar memproduksi gitu ya, sebagai executive producer bersama teman-teman lama saya, teman-teman kecil malah, dari sama Prilly udah dari 2011 sama Umay dulu kita Nggak usah saingan dibahas bro. sampai sekarang Trauma gue. tapi sekarang kita Gak usah temenan. bangetin trauma masa rasa gue. Itu inspirasinya. Iya. Thanks man. Iya, dari artis cilik tadinya. Nggak, tapi akhirnya sekarang di usia remaja nanggung, dewasa muda ini akhirnya kita bisa berkolaborasi sama teman dan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu orang di balik layar. Ini buat saya sebuah kesempatan yang luar biasa, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perayaan Mati Rasa, dari perjalanan Sinemaku, dan juga seorang Umay Shahab sebagai sutradara. Ya, tepuk tangan dong buat Iqbal Ramadan. Terima kasih Bang. Kita ke orang yang mamanya luar biasa, Mas Desa Soran yang juga banyak ditulisnya. Tepuk tangan dong orang tua kita. Kita pengen minta statement dari masing-masing, apa makna yang bisa diberikan kepada teman-teman penonton setelah melihat film ini dari perspektif orang tua, Mas Duli dan juga Mbak Yuni. Silakan. Kalau luar biasa nih, silakan Mas Duli. Halo. Terus terang sih perasaanku senang banget hari ini, karena ini hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu, film perayaan Mati Rasa mulai bisa keluar gitu. Karena jujur saya belum nonton filmnya, hanya baru baca skripnya terus mainin. Ini nggak sabar pengen nonton. Diajakin nonton, mau lihat nggak? Mau main? Mau. Nggak. Mau nonton nanti pas premier aja. Widi duluan malah yang nonton. Ya justru istri saya duluan yang nonton, dan nggak bilang saya lagi, pulang-pulang matanya bengkak gitu. Kenapa? Aku kok habis nonton perayaan Mati Rasa, kok bisa? Gitu kan? Dan ceritanya panjang lah. Gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah datang menyempatkan waktunya untuk nonton film perayaan Mati Rasa. Kalau saya pribadi ya, saya begitu pertama kali baca skripnya itu saya sudah jatuh cinta, dan saya juga percaya gitu kok. Apa ya? Pertama kali ketemunya sama Umay sama Iqbal gitu. Ini kok anak-anak muda tapi bikin filmnya sangat berat sekali gitu kan. Mereka apa ya? Kok bisa melewati? Kayaknya mereka tua nih isinya nih menurut saya. Gitu, jadi ayo ini memang perlu sekali zaman sekarang ya, memang pola relasi keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar kita itu memang perlu diperbaiki gitu. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik antara keluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua ya, karena akarnya penderitaan dan masalah itu mulainya dari rumah menurut saya gitu. Kalau pola relasi tidak berjalan dengan baik antara orang tua dan anak dan orang tua sebaliknya juga, pasti komunikasi itu tidak akan selesai, bahkan mungkin bisa sampai orang tuanya meninggal dan rasa itu masih terpendam, nggak bisa dikeluarkan gitu. Jangan sampai itu terjadi, karena akan terbawa terus gitu. Yes. Oke, Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya Mbak Yuni, singkat boleh, gimana dari sosok ibu di sini yang luar biasa? Terima kasih. Aduh jujur deg-degan karena belum nonton, tapi Mai, thank you ya Mai, udah diajakin lagi. Thank you. Panjang banget ya perjalanan kita ya. Jadi ini kesekian kalinya saya kerjasama sama Sinemaku, dan terima kasih banget sudah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi Dini di film perayaan Mati Rasa. Semoga apa yang kita kerjakan selama proses syuting bisa kalian terima dan bisa kalian rasakan.
Amin. Terima kasih Mbak Uni. Kita ke teman-teman Midnight Serenade dan juga ada Priscilla Jamayo di sini. Tepuk tangan dong. Boleh lah dilanjutin nih ke band ini keren. Kita tadi minta masing-masing dari kalian anak band, ada juga Priscilla Jamayo. Kita pengen tahu buat kalian perayaan mati rasa kalau boleh diungkapkan dari 3 kata tuh apa aja. Nah dari Priscilla dulu, silakan. 3 kata perayaan mati rasa setelah proses panjang. Menurut Priscilla apa yang bisa diberikan kepada teman-teman? Iya. Tiga kata apa Silakan. nih? Authentic, puas, dan raw. Yes, itu dia dari Priscilla. Rani dan Ista. Selamat sore semuanya. 3 kata ya, Iya. mewakili perayaan mati rasa. Menurut aku, Iya. 1 bingung, Hmm. 2 bingung lagi, Ketiga. bingung lagi. Karena benar-benar waktu mati rasa itu kita benar-benar nggak tahu gimana cara mengeluarkannya sampai akhirnya keluar kalimat perayaan mati rasa itu ternyata emang cara mengeluarkannya harus dirayakan. Yes, itu dia. Kita bilang Devano dulu, Devano. Dulu terakhir. Iklan. Devano ini 3 kata dan kita pengen tahu sedikit alasannya kenapa kalau dari Devano. Silakan. Kosong. Kenapa kosong? Jadi judul lagunya. Kenapa kosong? Karena selain itu judul lagu dari Midnight Serenade, karena emang film ini juga menceritakan tentang kekosongan. Asik. Yang kedua. Yang kedua, sampai jumpa. Kenapa sampai jumpa? Selain lagu Midnight Serenade juga, sampai jumpa ini juga menceritakan tentang gimana caranya kita bisa menonton untuk di tanggal 29 Januari. Jadi sampai jumpa nonton tanggal 29 Januari. Bagus. Yang ketiga, Kayak Facebooker bisa digituin. yang ketiga, Ulangi dari sini. yang ketiga, Tunggu, gue mesti mikir keras untuk yang terakhir kalinya. Laut. kenapa? Kenapa laut? Bener. Iya. Selain dari lagunya Midnight Serenade, Yes. karena laut ini lirik-liriknya itu menceritakan tentang apa ya? Kita merasa jauh sama seseorang yang kita rindukan, mungkin orangnya pernah kehilangan. Gitu. Gimana sih refnya? Teman-teman pengen denger lagi langsung dari Devano. Sikat deh. Coba dong. Nightmare. Yes. Coba dong dikit refnya aja. Kurang ajar. Teman-teman TikTok jangan share dulu. Oke. Dulu count dulu dong. Chordnya apa chordnya nih? Dia jauh, dariku. Yang mau dengar lebih panjang Devano nonton Iya, betul. Terima kasih Devano dan Netra. Ini dia nih. Dul Jalani. 3 kata dulu dan alasannya kenapa? Cek. Nyala. Selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih untuk Cinemaku Pictures. Terima kasih juga buat kalian yang datang yang sudah mendukung kemajuan industri film Indonesia. Bagi aku perayaan mati rasa 1 rumit. Rumit. Kenapa rumit tuh? Sukar dijelaskan gitu. Sukar dijelaskan. Yes. Kedua. Dua. Apa tuh? Ayo apa tuh? Apa tuh? Kedua, bingung gua. Bingung. Oke. Makanya dipikirin. Kan dari tadi udah lu terakhir untuk lu mikir. Yang kedua, udah support. Pantun aja, pantun gimana? Support. Yang kedua support. Oke. Rumit support. Yang ketiga. Kenapa support? Karena kadang gue dari POV ini aja ya, sebagai support system gitu. Karena kadang kalau kita mau mensupport teman kita atau diri kita sendiri, kita harus nggak boleh lelah menjadi orang baik.
Karena perayaan mati rasa atau mati rasa itu hanya bisa dihilangkan dengan berbuat baik terus. Dulu jalan, keren. Satu lagi terakhir. Satu lagi. Iya. Depresif. Dalam nih. Oke, Dul. Iya, Dul. Sebelum ke teman-teman media, kata-kata hari ini dong, Dul. Kata-kata hari ini dong, Dul. Menyala Bang Emang udah tugas untuk mengasih pantun di setiap harinya ya? Iya, dong, Dul. Untuk perayaan mati rasa. Setelah ini teman-teman media akan bertanya. Silakan, Dul. Harus gue pantun. Ayo, dua kata. Dua kata lucunya Mas Dul. Iya. Gak mau pantun ah. Pokoknya dari saya jangan lelah menjadi orang baik, itu aja. Di tengah dunia ini yang kadang lagi nggak baik. Yeay, terima kasih. Thank you banget. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media. Silakan yang ingin bertanya, boleh? Iya, boleh nih just. Ini ada. Sinefil. Dari habis nonton deh. Nah nih di tengah. Berdiri dong. Berdiri Mas Trainer nih dari habis nonton film nih. Oke, silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya, boleh dibantu teman-teman. Oke, silakan. Halo, selamat sore, saya Ray dari Habis Nonton Film. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat untuk perayaan mati rasa. Saya suka filmnya. Mungkin pertanyaannya pertama ke Kak Umay ya. Di sini aku ngelihat kayak perpindahan adegan itu kan pakai perumpamaan yang diasosiasikan sama zona laut gitu. Itu pengen diceritain dong proses kreatifnya tuh seperti apa gitu, kenapa babak yang beberapa zona abisal, zona yang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, sama yang kedua mungkin lebih ke request kali ya. Kemarin saya ikutan Cinemaku Day 2025, beli baju dapat photocard, pengen dong minta tangan-tangannya photocard Mas Umay dan Kak Devano gitu buat saya. Oh, dapat photocardnya Umay sama Devano. Oh ya, nanti tolong diambilin ya, nanti boleh ditandatanganin ya. Boleh nanti aja setelah iya, emang nanti. Oke, Pak, ini menarik loh. Kita juga tadi banyak pertanyaan nih. Setiap act dipisah dengan zona-zona yang tadi dibilang. Silakan. Thank you pertanyaannya. Jadi kenapa pakai zona kedalaman laut untuk memberikan apa ya, kayak penanda akhir chapter 1, akhir chapter 2, akhir chapter 3, chapter 4. Itu sebenarnya ngasih lihat juga kedalaman perasaannya Ian sudah sampai di mana gitu. Ketika Ian film dimulai ketika Ian sangat mati rasa, maka filmnya juga dimulai dari zona paling dalam di laut gitu ya, itu zona abisal gitu. Sampai akhirnya ke zona-zona berikutnya, semakin naik, semakin ke atas, semakin terang cahayanya, semakin Ian bisa menerima dirinya sendiri, menerima rasanya lagi, menyalakan lagi api dalam hidupnya, menyalakan api dalam hatinya lagi. Jadi zonanya semakin ke atas. Kira-kira kayak gitu sih. Dan emang dari film sebelumnya pun juga kan ada teori Mandala itu buat ketika berhenti di sini. Jadi emang kayaknya itu adalah sesuatu hal yang ingin gue bawa di tiap film. Jadi ini Umay banget nih kalau ada gini-gini gitu ya. Mungkin ya. Yes, kita tunggu yang selanjutnya. Thank you. Aman ya, nanti photocardnya setelah press con ya. Selanjutnya photocardnya itu foto muka gue nggak mau diganti ke Iqbal kan. Jangan nanti dulu. Silakan selanjutnya, silakan teman-teman dari publicis yang mana dulu. Banyak nih. Cewek kali ya. Yang cewek nih di bawahnya ya. Oke, kacamata. Iya. Sebentar. Sebentar ya, dari sini. Dari atas. Enggak, dari sini. Dari atas. Silakan Bapak, media dan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya aku Devita dari Mamis Daily Body Parenting under Female Dairy Network. Bubu sebelumnya dapat salam dari bos aku Mbak Via. Oke, aku mau nanya ke Iqbal dan ke Umay. Kan Iqbal ini sebenarnya kan anak pertama gitu kan. Terus Iqbal anak kedua. Anak kedua dan Umay anak pertama gitu. Tapi memerankannya Iqbal sebagai anak kebalik pertama, gitu ya. Kebalik, dan Umay sebagai anak kedua. Gimana perasaannya memerankan anak kedua dan pertama yang tadi kebalik itu? Sama boleh dong kasih satu alasan kenapa anak pertama dan anak kedua harus nonton film Perayaan Mati Rasa.
Terima kasih. Silakan Umay dan Iqbal. Jadi gini Moms and Dads. Yes. Jadi gini Moms. Jadi gini Bu. Jadi anak pertama ya. Enak sih bisa nyuruh-nyuruh. Bisa apa ya? Ya ini pengalaman baru juga sih sebenarnya kalau buat saya, nggak pernah tahu apa yang ada di pikirannya seorang anak pertama gitu. Saya jujur ya, pertama kali baca skripnya, saya sebel banget sama Ian. Saya kayak, kenapa dia kayak gini? Karena saya nggak pernah ngerti rasanya jadi kakak kan. Ada pemilihan keputusan dan juga konsekuensi yang Ian mau ambil tuh, jalan pikirannya saya nggak ngerti sebagai Iqbal yang pertama kali baca gitu. Tapi ketika mulai diteliti, diperdalam, dan akhirnya bisa masuk ke dalam dunia permasalahan pikiran dan juga perasaannya Ian Antono, baru kayak, oh, masuk akal apa yang Ian pilih gitu. Kalau dari Umay, silakan. Jadi ngerjain Perayaan Mati Rasa ini di saat adek gue lagi dia baru aja kuliah terus ngejauh dari rumah gitu karena dia emang harus ngekos gitu. Jadi pertama kali di rumah tuh kita cuma bertiga, gue, nyokap sama bokap gitu, biasanya kita selalu berempat. Terus karena jauh itu kita jadi deket dan gue jadi bisa riset banyak mengenai karakter Uta gitu. Dan ketika ngejalanin jadi adik, justru kayak yang gue pernah sampaikan waktu itu di materi promonya PMR adalah Ade tuh sebenarnya dependent banget sama kakaknya gitu, mau abang mau empoknya lah gitu. Kayak sebenarnya butuh banget validasinya. Ternyata Ade tuh adalah adalah fans terbesar untuk abangnya sendiri gitu. Jadi emang gue akhirnya mendapatkan insight baru sih gitu, yang buat gue jadi makin ngerti gimana caranya harus berkomunikasi sama Ade sendiri. Walaupun ya setelah gue syuting ya gue tetap nyuruh dia juga tapi sengaja berubah dikit lah. Yes. Betul lo fans sama gue dong? Yang gitu bro. Dan kenapa kakak Ade harus nonton film ini tadi pertanyaannya? Kalau buat saya pribadi, untuk seluruh kakak, seluruh adik, seluruh anak sebenarnya mungkin kenapa harus nonton film Perayaan Mati Rasa, karena poinnya adalah kita tuh nggak akan bisa ngerti apa yang kakak atau adik atau orang tua kita rasain sampai kita harus menjadi mereka gitu. Jadi semoga film ini bisa menjadi pengingat bahwa kalau katanya Dule harus jadi selalu orang baik supaya punya empati seluas samudra dan mengerti bahwa nggak semua orang tuh kayak kita dan nggak apa-apa gitu. Tentang bagaimana komunikasi harus selalu terjaga karena kita mungkin yang muda ngerasa punya waktu yang lama, tapi orang tua kita juga nggak punya selamanya. Yes, itu dia. Terima kasih. Kalau dari Umay? Kalau point of view-nya terhadap kakak dan adik, sebenarnya ada kalimat di filmnya juga yang itu selalu disampaikan sama orang tua gue setiap hari, bahwa ketika mama sama papa udah nggak ada, kalian itu cuma punya satu sama lain. Jadi kayak ya gue selalu berharapnya film-film yang dikeluarkan Sinemaku dan salah satunya Perayaan Mati Rasa bisa jadi ruang untuk keluarga, bisa jadi film untuk keluarga untuk menikmati kehidupan masing-masing, belajar masing-masing dari filmnya juga gitu. Jadi alasan untuk kenapa harus nonton Perayaan Mati Rasa biar mungkin bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama adik, bersama kakak, bisa mendekatkan diri juga untuk nonton film Perayaan Mati Rasa 29 Januari. Siap, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir nih press conference kita kali ini. Ya, silakan Mas. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Ya, oke. Saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama buat Sinemaku, selamat membuka tahun 2025 dengan sangat hangat dan dengan air mata. Pertanyaan pertama buat Umay sama Iqbal. Tadi Umay di awal menyinggung kalau ini tuh adalah cerminan rasa takut dia, takut kehilangan sama orang tua. Nah, gue mau tahu apakah Ian dan Uta ini adalah mungkin sisi balikan dari diri kalian yang mungkin orang nggak pernah tahu, tapi akhirnya ketika kalian nulis ini, ketika kalian bikin film ini, pengen kalian tuangkan di karakter Ian dan Uta. Yang mungkin Umay yang orang tahu mungkin di luar seperti apa, tapi di dalamnya mungkin takut kehilangan orang tua, mungkin gak pengen dapat banyak panggung di rumah, lebih banyak mengalah, dan juga mungkin Iqbal juga punya keresahan yang
seperti Ian yang banyak ekspektasi dalam diri seperti itu. Terus kemudian yang kedua, pemilihan karakter ayah sama ibu, karena buat gue pribadi ketika nonton dua karakter itu yang memegang jalannya film ini yang kena banget. Jadi gue pengen tahu buat Umay ketika memilih Mas Dwi dan Mbak Yunik seperti apa, dan ketika mengajak mereka apakah sulit atau mungkin dari mereka ada pertimbangan seperti apa, dan berdiskusi soal karakter seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Silakan Umay dan Iqbal dulu. Kalau buat saya pribadi, saya melihat Ian sedikit banyak memang saya bisa merasakan diri saya pribadi di karakter Ian gitu. Bagaimana Ian ketika dia sudah punya mimpi, dia sudah punya ambisi, maka dia akan terus berlari sampai akhirnya dia bisa menggapai tujuannya dia gitu. Bahkan ketika itu harus membuat dia jauh daripada keluarga dan pada akhirnya harus memilih gitu ya antara mengejar mimpi atau family. Saya yang tadi saya cerita ya di awal, saya ngerasa kayak apaan sih kok dia kayak gini ya gitu. Ada keputusan yang buat saya mempertanyakan gitu. Tapi ketika saya lebih berdalam dan saya mencoba lebih jujur lagi sama diri saya ngerasa Ian itu, saya nggak bisa bicara buat pengalaman teman-teman yang hadir ya, entah anak pertama atau anak kedua, tapi saya ngerasa Ian itu ya sedikit banyak adalah saya gitu, punya ambisi yang besar banget, punya mimpi yang gede banget, entah untuk mencari validasi untuk mungkin kalau Ian untuk orang tua, mungkin kalau buat saya, buat diri saya sendiri, supaya terhindar dari misalnya impostor syndrome gitu. Tapi seringkali maksudnya di proses mengejar mimpi itu kita nggak sadar kita juga sering menyakiti, entah kita harus sikut kanan kiri, entah kita harus melakukan dan menghalalkan segala cara lah untuk sampai akhirnya kita bisa mencapai ke mimpi itu. Dan saya termasuk salah satu pelaku gitu tadinya, bahwa saya sempat ada di poin itu, saya ngerasa apa yang saya mau harus saya dapatkan. Maka ketika melihat Ian saya sempat sebel, sampai akhirnya saya sadar bahwa Ian itu adalah saya adalah Ian gitu. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi pembuka pikiran cakrawala juga gitu, ketika menonton benar-benar merasakan suka atau nggak suka dengan karakter Ian. Semoga kejujurannya Ian dan kejujuran saya pribadi yang saya luapin lewat Ian bisa benar-benar tersampaikan. Yes, terima kasih Iqbal. Umay, silakan Umay. Secara personal, Umay Syahab tuh orangnya cengeng gitu. Jadi makanya karya-karyanya Sinemaku tuh banyak yang sedih, bukan karena kita mau mengeksploitasi kesedihan, enggak. Itu karena emang isinya orang cengeng. Mbak Santi itu nulisnya nangis mulu gitu. Maksudnya karena emang mungkin semua punya hatinya untuk mengerjakan filmnya gitu. Jadi ketika ngejalanin prosesnya pun gue sih sebenarnya nggak punya banyak relatability terhadap Uta gitu, karena gue 180 derajat berbeda dengan Uta. Gue bukan anak yang nurut, gue bukan anak yang mau mengalah. Iya Bu. Iya benar banget. Jadi kenceng banget. Jadi emang jauh banget dari Uta, tapi justru jadi punya point of view lain. Point of view lainnya tuh terhadap adikku sendiri sebenarnya gitu. Karena ternyata gini ya rasanya jadi adikku, gini ya caranya aku bisa mendekatkan diri sama adikku gitu. Jadi emang sebenarnya secara karya dan diriku personalnya punya cara belajar, punya pembelajaran yang baru untuk cara menghadapi hidup gitu. Dan menurut aku di luar apapun hasil jumlah penontonnya, di luar apapun review orang, buat saya udah gak lebih penting dari saya sendiri dapat pembelajaran baru dari film ketiga saya, kira-kira kayak gitu. Siap, terima kasih. Menjawab pertanyaan berikutnya tadi pemilihan Mas Dwi dan Mbak Yunik, kalau dari Umay dan Prilly gimana dari Sinemaku nih? Ya dengan apa yang tadi sudah dilihat, kayaknya siapa lagi selain Pak Dwi dan Bu Yunik Priscilla. Tepuk tangan dong buat Pak Dwi dan Bu Yunik Priscilla. Seperti yang tadi di awal udah gue sampaikan juga, gue cuma bisa bilang gue sangat amat beruntung dan bersyukur punya cast dan produser dan penulis yang sangat amat luar biasa untuk bantu menyelesaikan Perayaan Mati Rasa. Yes, ternyata tepuk tangan dong teman-teman untuk semua teman-teman cast dan juga filmmaker. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop ya, yang bagian untuk bertanya di dalam studio ini. Nah mungkin terakhir kita minta closing statement ya, wakili dari Sinemaku, Umay dan juga Prilly, silakan. Yang pasti seperti yang tadi Umay bilang, kita bikin film berusaha banget untuk jujur, dari hati. Kita bikin film nggak
cek ya. Kita bikin film gak dipatokin untuk penonton harus nangis atau punya reaksi tertentu. Apapun reaksi dari kalian itu sangat-sangat berarti banget untuk kami semua yang mengerjakan film ini bersama-sama dengan hati dan jujur. Jadi semoga film ini bisa berisik di luar sana, banyak yang nonton. Kalau misalnya suka tolong disebarkan film ini, bagaimana reviewnya. Kalau nggak suka DM aja langsung ke Uma ya, nggak usah disebarkan. Tapi yang pasti semoga film ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun 2025. Amin, terima kasih. Iqbal, terakhir Bang, closing statement ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong Bang. Saya nggak mau berhenti ucapin terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya buat nonton film Perayaan Mati Rasa. Saya bersyukur banget teman-teman sudah mau mengapresiasi apa yang anak-anak muda ini bikin. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses regenerasi film Indonesia. Terima kasih karena sudah percaya sama kami, anak-anak muda yang gila. Dan semoga suka, semoga berasa. Dan jangan lupa ajak nonton teman dan juga keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kita foto bareng lagi, boleh berdiri teman-teman dan boleh merapat untuk teman-teman media. Setelah ini kita